Oke, tetap aja 17 kali 5 juta. Berapa? 85 ya. Wih, gila, anak umur Waktu itu gue masih umur 19 tahun. 19 tahun udah megang 85 juta. What the hell? 1 bulan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di podcast Devo Satria. Ini volume 2 ya. Pertama kita udah mulai kayak setahun atau 2 tahun yang lalu gitu. Tapi pengen ngelanjutin karena pengen ya berbagi lah. Kita kan teman-teman pengusaha, teman-teman kreatif seneng sharing. Nah, jadi kita kali ini bakal manggil atau interview dengan teman baik saya, yaitu Mas Asep. Halo Om Devo. Halo, apa kabar Mas Asep? Baik, alhamdulillah. Mas Asep ini adalah teman saya, masih muda banget, umurnya 27 sekarang. 27 ya? 26. Wih, gila. Jangan 26 dikurang-kurangin. masih. 26. Terus dia adalah owner showroom mobil. Ya, salah satu showroom mobil. Dan dalam beberapa tahun dia bisa punya banyak banget cabangnya. Enggak lah. Timnya juga keren-keren. Terus sampai punya apa ya? Punya cuci mobil, sekarang punya sepeda, jualan sepeda. Semua diajar. Yang belum kan gue buka fotografi Om. Oke, jadi kita hari ini mau berbincang-bincang insya Allah 1 jam sama Kang Asep. Nah, boleh nih perkenalan diri dulu. Bang Asep ini siapa sih? Terus dulunya kerja apa? Terus kenapa bisa jadi pengusaha top gini di Batam di usia masih muda? Kalau Ya, dibilang silakan. pengusaha top enggak lah ya, cuman pengusaha di level bawah yang ingin menuju ke level tengah gitu ya. Oke, perkenalkan nama gue Asep Muhammad Yusuf Abdul Aziz. Ya. Terus gue sebenarnya secara background gue adalah seorang sales marketing. Oke. Jadi seorang sales, basicnya adalah seorang sales biasa. Gue dulu tahun 2012 datang ke Batam. Wih, dari mana? Dari Cianjur. Wih, Jadi kalau yang jauh ya. kenal Cianjur ya pasti tahu lah, beras Cianjur. Jangan sampai Mojang Cianjur gitu loh. Tahun 2012 gue datang ke Batam. Gue berbekal datang ke Batam karena sebenarnya di sana gue nggak bisa kuliah, jadi gue pengennya kuliah di sini. Oke. Gue dulunya cita-cita pengen jadi dokter, tapi nggak kecapean jadi sales mobil. Kenapa nggak bisa kuliah di Bandung? Di Cianjur. Dulu faktor biaya. Oke. Dulu faktor biaya. Jadi dokter kan mahal lumayan waktu itu tahun 2012-an. Ya jadi orang tua nggak nyaranin, ya udah deh, gue pergi ke Batam aja. Kenapa Batam? Nyokap udah duluan di sini. Oke. Terus dan gue nggak punya teman-teman di sini. Jadi kalau gue nggak kuliah pun nggak malu. Oke. Cool. Bener kan? Ya kan? Gue nggak kuliah nggak malu. Ternyata gue harus kuliah. Oh, kuliah juga akhirnya. Kuliah akhirnya di Poltek. Oke. Wih, Di keren. Poltek. Nggak sengaja masuknya. Kenapa gitu? Ya pas lihat ada jurusan yang ada apa namanya? Yang langsung tes langsung masuk nggak? Oke. Ada jurusan administrasi bisnis. Oke, ya gue mau ke situ. Gitu. Poltek itu top negeri lah di Batam. Satu-satunya negeri. Oh, satu-satunya. Satu-satunya Iya, negeri. iya. Terus kayak apa ya? Kayak datang merantau ke Batam karena ibu udah di sini. Terus kuliah. Nah, kuliah itu bener-bener kuliah pulang. Oh enggak dong. Atau sambil. Gue kan ngapain? kuliahnya malam. Oh, Gua kuliah malam ada ya di Poltek? Di Poltek malam? ada kuliah malam. Oke. Gue kuliah ngambilnya malam, terus siangnya gue kerja di Suzuki. Jadi sales. Karena gue masuk tuh ya tahun 2012 juga. Masuk apa? Suzuki. Masuk Suzuki tahun 2012. Kuliahnya juga 2012. Kuliah 2012. Oke. Jadi masuk Suzuki. Gue masuk Suzuki juga sebenarnya waktu itu belum ngerti yang namanya dunia kerja itu gimana. Jadi target gue cuman gue tahu adalah gue suka memang mobil, gue suka otomotif, gue ikutin yang namanya otomotif. Oke. Terus karena gue ikutin otomotif, akhirnya ketika gue jual mobil tuh ada sebuah passion tersendiri dan kesenangan tersendiri. Oh, jadi maksudnya sebelum ke Batam udah suka modif mobil di sono? Oh, bukan modif mobil, ngeliatin brosurnya mobil. Oke. Dan ngeliatin mobil-mobil baru apa sih. Passion, visi, future kita pengen gimana? Nah, gitu. Iya. Gitulah kira-kira. Akhirnya sambil kuliah sambil kerja. Sambil kuliah sambil Terus kerja. lulus 4 tahun. Lulus 4 tahun. Wow, keren. Target gara-gara mau kawin Om, jadi harus lulus cepat. Belum apa-apa udah kawin aja.
Terus Itu kira-kira. abis itu lulus. Terus salesnya masih. Sales gue masih dari 2012 sampai 2017. Jadi benar-benar basic gue itu adalah di otomotif. Karena dari 2012 sampai 2017 kerja gue cuma jualin mobil di Suzuki. Jualin mobil. Gue nggak. Jadi pengalaman kerja gue cuma satu di Suzuki. Wih, keren. Sebagai Kadang sales. emang harus kayak gitu loh. Aku kenal orang cuman tahu satu hal terus dia very good at it gitu. Jadi sampai sekarang dia enjoy aja. Ya. Oke. Sales mobil. Pernah pindah-pindah nggak? Nggak. Dari apa? Nggak. Di Suzuki dari awal? Di Suzuki dari awal. Oke. Jadi gue memang ibaratnya waktu gue kerja, gue nggak perlu nargetin apa-apa, gue nggak minta apa-apa waktu dulu. Gue pengen achieve apa yang Suzuki kasih gitu. Ibaratnya Suzuki ngasih target ini, gue pengen achieve itu. Oke. Gue nggak peduli. Gue harus gue nggak mikirin berapa duit yang gue harus capai, nggak. Yang gue pikirin adalah gimana target gue bisa ikut, terus duit itu bakalan ngikutin kok. Oke, mantep ya. Gitu Berarti kan setahu aku kalau sales itu kan ada target, ada bonus gitu. Bonus ya. Nah, katanya dulu gede banget ya kalau sales. Zamannya dulu ya, enak banget. Zamannya dulu gue kerja enak banget. Jadi sales enak banget. Mungkin zaman sekarang berbeda ya. Oke. Intermezzo nih. Jadi anak-anak sales zaman sekarang jangan iri ya. Nah, dulu berapa sih dulu zaman-zaman masa-masa kejayaan sales mobil di Batam gitu. Dulu tuh sebenarnya dengan sekarang nggak jauh beda. Oke. Ya, cuman kalau sekarang kita banyak sales sekarang itu pasti banyak buang ke konsumen. Sedangkan zaman dulu tuh nggak ada buang. Lu bener-bener lu dapet sekian. Katakanlah satu unit itu katakan kalau di kredit itu 7 sampai 12 juta. Lu nggak keganggu apa-apa. Artinya lu take pay home itu buat satu unit. Satu unit 7 juta. 7 sampai 12 juta. Buat kita doang? Ya. Oh my itu, god. Itu take pay home kita bawa. Nah, buat itu sekarang udah lebih gede daripada gaji dokter umum di rumah sakit loh. Gila. ya kan jualan mobil nggak gampang om. Emang jualan berapa mobil setiap bulan? Gue pernah rekor gue itu pernah di bulan November tahun 2013. Itu rata-rata average gue 17 sampai 20. 17 sampai 20 mobil. Unit. Ya. Dikali 7 juta tadi. Nggak lah kan nggak semua kali segitu. Oke. Jadi kira-kira berapa kalau pukul dapat rata 17? paling kalau mau pukul rata 5 juta deh per unit. Oke, tetap aja 17 kali 5 juta. Berapa? 85 ya. Wih, gila, anak umur Waktu itu gue masih umur 19 tahun. 19 tahun udah megang 85 juta. What the hell? Satu bulan. Gila, aku pun waktu baru nyampe Batam, terus teman-teman banyak yang jadi sales mobil juga. Dan aku baru dengar gitu. Terus dia bilang, "Oh, dulu kami party terus uangnya banyak banget." Oh iya, bener. Banyak yang kayak begitu. Jadi uangnya sebenarnya karena uangnya dapatnya gampang terus banyak. Jadi malah nggak tahu kemana duitnya. Gila loh 85. Zaman sekarang emang ada gitu yang nyampe 20 gitu ada? Kalau untuk saat ini sih sebenarnya angka sih masih lebih kurang ya. Cuman quantity nggak bisa sebanyak kayak dulu. Yang pertama itu quantity-nya nggak bakalan banyak. Kalau sales aja bisa make 85 gitu, itu manajernya dapat berapa? Ya more than it. What? Harusnya ya. Ini kayaknya Karena dokter sorry ya nyebut dokter terus. Kayaknya profesional pekerja di bursa efek nih nggak sampai segini. Tapi kan Gila kalau ya. jualannya banyak balik Iya, lagi ya. gitu. Ada nggak yang target berapa sebulan? Rata-rata. Target kalau berdasarkan gradingnya 7-8 unit aja. 7-8 unit. Kalau mereka cuma bisa jual 5, mereka dapat berapa per bulan? Ya mungkin kalau untuk 5 jika memang itu kredit semua dapatlah 20 juta. Wow, 20 juta. Gila. Terus terus kalau targetnya 7, dia cuma deliver 5, itu bakal kena penalti nggak? Dia kan ada tiga grade gitu. Misalkan A, B, C, D. Untuk grade paling tinggi A dia harus 7, B misalkan 5, C 3 aja cukup. Jadi artinya tetap selamat. Oh, tetap gitu. selamat. Berarti ada level ya. Ya. Oke. Gitu loh. Terus berapa tahun jadi sales sampai berhenti? Gue jadi sales hampir 6 tahun. 6 tahun full ya, dari Full. pertama kali mendarat di Batam Ya, betul. sampai sekarang. Trainingnya udah lengkap sih. Oh iya, sampai Sampai Jakarta, training ya training SPV waktu itu. Wow, SPV ya. Hmm. Keren. Terus akhirnya menikah. Ya, married kan waktu itu. 6 tahun. Apanya? Setelah 6 tahun kerja dong nikah. Enggak dong. Oh enggak. Iya kan 4 tahun kerja dong gua nikah. 2016 gua nikah. Oh, berarti abis nikah masih kerja jadi sales. Masih kerja jadi sales. Masih. Waktu itu pas nikah itu memang di sales.
Oke. Gitu. Gila guys, nikahannya gede banget. Enggak lah, cuma sewa drone gede, doang. Hotelnya gede, fotografernya gede. By the way, aku nih kenal Kang Asep karena aku fotografer weddingnya. Terus tiba-tiba jam berapa ya? Jam 8 malam datang dia. Bos, buka nggak toko? Buka. Aku di bawah. Naik, nanya. Ini berapa? Segini bisa ya? Oke lah. Iya masih baru dulu kan? Yo, Masih baru juga kan dulu kan? Emang skill of negosiasinya gila nih orang. Terus akhirnya 2 tahun melanglang buana di dunia pernikahan. Ya. Akhirnya memutuskan Untuk keluar. Kayak mana tuh ceritanya? Kecewa. Semua berawal dari Ya, kekecewaan. Nah, tapi kecewa bersyukur. sama siapa? Sama ya perusahaan dong. Oke, Perusahaan kenapa? Jenjang karirnya mentok. Oke. Ya yang pertama kayak nggak ada jenjang karir loh. Terus kalau nggak ada ya kalau masuk 85 mah ajar aja lah. Ya kan Udah karena nggak gue bisa udah ya? prediksi ini 85 nggak bakalan datang lagi. Oke. Dan pasti kan lu pasti punya titik jenuh dong. Mm-mm. Di satu Setuju. ya profesi tertentu, di satu pekerjaan tertentu lu pasti punya titik jenuh dan pengen sebuah pengakuan. Ya. Sebagai ego lah kita gitu loh. Masa Oke. gue lama kerja, gue capai achieve target terus. Gue 5 tahun lebih nggak pernah turun grade. Oke. Selalu di grade A-nya gitu loh ya. Oke. Tapi nggak pernah ada achievement yang berarti gitu loh dari company atau sebuah bentuk Oke. jenjang karir deh kalau nggak. Kayak gini deh. Gue pindahin kayak ke kepala cabang Medan gitu. Kalau nggak SPV deh atau nggak sales head Oke. deh. Itu lo dari sales naik ke sales manager deh kalau nggak Oke, gitu. berarti ceritanya gini lah. Sales head atau SPV-nya itunya juga belum naik gitu. Jadi nggak ada yang digantiin. Nggak ada rotasi benar. Kalau setahu aku kan juga lumayan lama di corporate. Ya memang rata-rata manajer itu dirotasi. Iya. Sehingga ada kemungkinan untuk jabatan lowongan itu kosong, kita naik. Ya. Gitu. Cuman kayaknya nggak ada ya. Belum ada. Oke. Jadi gue mutusin, gue rasa ini not good lah buat gue Oke. pribadi gitu loh. Karena True. nggak ada jenjang karir dan gue nggak punya pegangan apa-apa Ya. gitu loh. Terus sebelum kita masuk ke dunia bisnis nih, ada nggak sih penjualan mobil yang sangat berkesan nih ke satu orang atau penjualan mobil yang sangat-sangat keselnya sampai sekarang? Ada Yang kesel nggak? gua Dua nggak deh, bisa. dua. Yang kesel gue nggak bisa bilang, tapi ada gitu loh. Cuma nanti orangnya lihat nggak enak. Masalahnya orangnya nyalek kemarin. Loh ya iya dong, ini kan podcast biar viral. Jangan. Tapi kalau yang berkesan ada banget Nah, ya. contoh Nyampe sekarang, lu tahu nggak sih Labun Island di Barelang? Labun Island di Barelang. Labun Island. Di Pernah Barelang. dengar? Pernah dengar ya, pernah dengar. Itu ownernya nyampe sekarang beli mobil ke gua. Oke. Dari zaman dulu, dan itu memang berkesan banget. Kenal dia juga nggak susah Oke. dulu. Terus namanya Akau. Oke. Oke, terus dia kenal nyampe sekarang masih beli. Gila. Jadi udah berapa total? Udah gua nggak tahu lagi. Nyampe dari truk, mobil kecil, mobil besar, banyak lah pokoknya. 10 ada 10. Lebih. Wih, gila. Itu kok bisa jualan truk? Nggak kan Hino Indomobil juga. Gua kan kerja di Indomobil. Oke, sorry. Gitu. Kurang wawasan nih. Nggak apa-apa. Wow, oke. Stuck di dunia pekerjaan. Terus siapa yang ngajakin nih? Yuk kita bikin bisnis, kita bikin showroom mobil sendiri. Terus kenapa milihnya ini? Siapa yang ngajakin? Nah, Oke. Ini easy buat siapa orang aja yang mau bikin ya. Oke. Ini pekerjaan yang paling gampang. Lu ngejual suatu barang, terus nge-up harga, itu kan memang begitu. Ininya ya, apa namanya, sunatullahnya ya begitu. Betul, setuju. Apa namanya ya? Gua bilang yang ngajakin sih waktu itu gua nggak ada ngajakin, cuman gua ngajakin temen gua, partner gua. Gua bilang kita kerja kayak gini aja kayaknya susah deh. Gua bilang kenapa ya? Gua nggak ngomong bahwa sebenarnya gua nggak ngomong bahwa gua nggak kecewa gue tuh dengan perusahaan gitu, bahwa gua nggak punya jenjang karir dan apa-apa. Sementara teman-teman gue di sana di luar udah pada kacap lah, udah pada minimal deh sales headnya gitu loh. Nah gue memutusin yaudah deh gue mau jadi pengusaha aja, coba belajar. Jadi gue berkhianat lah ketika gue bekerja. Kenapa gue bilang berkhianat? Karena ketika gue bekerja di Suzuki, gue dari situ merintis showroom. Oh berarti sebelum
keluar dari Suzuki udah merintis. Udah merintis dong. Gue nggak mau rugi dong. Nanti gue resign, buka showroomnya nggak jalan, gue mau nyari kerja di mana? Asal nggak make fasilitas kantor, nggak sabotase ya. Ya gitu loh. Jadi waktu itu karena gue nggak mungkin gue full time di showroom, gue ajak join temen. Lu bantuin gue dong. Join yuk, kita join. Gimana caranya kita punya manajerial bagus, manajemen bagus, terus kita bisa jual barang. Oke. Gue nyari barangnya, lu yang jual ya. Kan kalau ibaratnya jual lebih susah kan ibaratnya. Nyari barang karena gue satu pekerjaan jadi nggak terlalu susah. Kalau jual dia harus nawarin lagi, harus nego lagi ke orangnya dan sebagainya. Jadi gue ngajak orang yang bisa jual. Gue ngajak lah partner gue buat bantu gue jual. Jadi tugas gue cuma cari barang, masukin barang, dia yang jual. Tugas barang. Itu posisi di mana? Gue di Suzuki. Dia di mana? Di Batam. Di rumah? Enggak di rumah dong. Dia di sini. Belum ada ini ya? Belum ada lah. Ya? Belum. Di pom bensin dulu, pom bensin. Pom bensin mana? Pom bensin yang deket Capri Mall. Ke arah Poluk Sabibi, sebelah kiri ada pom bensin. Oh. Nah, pom bensin situ. Oh, di samping ruko yang banyak jual mobil juga. Nah, gua kan kedapetan rezeki dari situ. Orang mau datang ke situ kan. Datangnya ke tempat gua ke pom bensin gitu loh. Atau enggak gitu, kira-kira lah. Gitu. Jadi perbandingan, cuman kan di tempat gua pajangannya cuma 2, di tempat dia 30-50. Terus gimana cara nyewa pom bensin? Gue ngomong datang ke pom bensinnya. Mau nyewa, mau tempat di sini gua buat parkirin mobil. Ya boleh katanya. Berapa? Waktu itu 2 juta. Sebulan? Nggak mahal. Berapa slotnya, dibatasi nggak? Awalnya kan slotnya dibatasin. Slotnya waktu itu cuman bisa 4 unit. 6 unit. 6 unit. Udah gitu susah lah, bentrok terus sama tetangga sebelah. Tetangga sebelah kan ada kayak kios-kios gitu, tahu kan kios ATM? Oh, Kios ATM, terus kios-kios kayak gitu, terus gue sewa 6 buat 6 unit doang. Lotnya cuma 6 unit doang. Mobil gue cuma 3. 4 gitu. Dia terus merapat. ada bentrok sama tetangga, sama tetangga sebelah. Temen partner gue yang bentrok. Gara-gara tetangga parkirnya jelek, dia mau rapihin, tersinggung, bentrok. Udah gitu sewa gue dinaikin sama pom bensinnya karena ngelihat rotasi mobilnya bagus mungkin. Sewanya naik nggak boleh karena gue udah 6 standby gitu. 3 bulan berikutnya sewanya dinaikin. Menurut gue itu ya gimana ya? Nggak usah lah. Terakhir pindah deh ke sini. Langsung ke sini? Langsung ke sini. Cuma 3 bulan aja di situ? Di sana 6 bulan. 6 bulan, berarti 6 bulan udah ada kantor ini? Udah ada. Tapi masih di Suzuki? Masih di Suzuki. Masih di Suzuki. Gila guys. Masih di Suzuki. Karena kalau gue tinggalin Suzuki, nama gue besarnya di situ gitu loh dulu. Jadi buat teman-teman yang kerja terus ingin merintis, gue berpesan bahwa lu jangan tinggalin nama yang membesarkan lu sampai benar-benar lu bisa settle. Iya. Karena itu bahaya. Setuju. Banyak kan teman-teman di sana misalkan di satu brand tertentu dia udah belum settle, dia udah pindah ke bidang yang ini, pindah ke bidang ini, itu bahaya banget. Kadang bisa juga kalau kita jadi karyawan swasta atau kayak pemerintahan, ya udah coba aja dulu merintis. Iya. Sampingan. Banyak kok nyampe sekarang yang cuman stoknya 1-2 unit kayak begitu. Oh ya. Beli jual gitu. Tadi aku mau ambil satu perilaku ya yang harus dilakukan pengusaha. Ya udah, inisiatif. Jadi lo nggak tahu pom bensin tuh punya siapa, lo pikir itu bisa disewa, tanya aja. Iya. Berhenti situ, parkir situ, mana yang punya gitu. Tanya berapa sewanya. Karena kebanyakan teman-teman yang bukan pengusaha ya itu takut gitu, semua nanya. Pasti kadang istriku aja dulu ya awal-awal, tolong dong tanyain berapa sewanya di sini. Enggak, malu gitu. Ngapain sih nanya-nanya? Nah, kalau jadi pengusaha tuh enggak ada. Kadang kita ngelihat sesuatu aja, ini dijual nggak Pak? Gitu. Saking kita nggak ada urat malunya lagi gitu. Ya benar. Untuk menuju proses seperti ini memang ya harus melalui berdarah sih. Pastinya gitu. Nggak mungkin sih segala sesuatu tuh dicapai dengan ya instan gitu. Nggak ada sih. Kecuali lu anak Tommy Soeharto atau nggak keturunan Cendana lo. Duduk manis udah kaya. Tapi memang apa ya? Mencoba itu kan nggak ada ruginya. Ya kan kayak tanya, ya ibarat cewek ada 5 lah. Kamu udah punya cowok belum? Ya udah lah nanya aja, nggak rugi ya nggak? Enggak, 5-5-nya dipacarin juga nggak rugi. Iya. Yang penting tanya dulu, ngapain malu ya nggak sih? Oke, 3 bulan langsung merapat ke sini. 6 bulan. Oh 6 bulan. Terus ini langsung sewa setahun, 2 tahun? Enggak. Dulu jadi kalau ini buat info buat teman-teman.
Jadi dulu gua ini ada flyer gitu. Di jalan lu pernah lihat nggak? 6 juta langsung huni gitu loh ruko. 7 juta langsung huni. Ya gue beli kayak ruko kayak begitu. Oh ini kan, beli. Iya beli tapi kan ya kayak begitu caranya. KPR. Enggak KPR. Lu kan tahu di Batam ada PKP. Iya. Gue sebutin mereknya. Oke, dia harus bayar. Tolong disponsori kami ya. Dia itu satu developer properti yang nyediain membantu supaya lu nggak perlu KPR tapi lu bisa punya ruko, lu punya aset. Oke. Artinya lu cukup cerita kemampuan lu kayak gimana dan mau lu kayak gimana. Okay. Dan gue juga cerita, gue maunya beli ruko, gue nggak mau DP, tapi gue mau tempatin rukonya, gue sanggup cicilannya. Waktu itu gue katakan cuma 8 juta, 8 juta 1 bulan. Yeah. Selama 1 tahun 8 juta. Terus nanti tahun berikutnya karena usaha gue mungkin harusnya usaha gue bakalan maju, gue berani 10 juta, tahun berikutnya gue berani 15 juta, tahun berikutnya gue berani 20 juta, tahun kelima gue lunasin. Wih. Kan gitu ceritanya. Nah, gue datengin. Tapi udah lunas belum? Belum. Tapi kan setidaknya gue bilang ke PKP dan lu nggak perlu KPR loh. Jadi mereka yang nampung ya? Iya. Berarti modal uang mereka yang kita putar ya? Iya. Artinya kan lu bisa tempat, lu nggak perlu sewa tempat lu sendiri. Legal nggak sih kayak gitu? Legal lah, kan ada PPJB-nya, ada akte di atas notarisnya semuanya. Berarti dia yang memurahkan hati aja lah. Ya memang kan programnya dia sekarang kayak begitu. Emang ada. PKP lu beli itu developer ya? Developer. Bukan bank kan? Bukan. Sukajadi kan ada juga kayak gitu rumahnya. Oke. Bisa beli Sukajadi, cuman nggak ada yang murah. Gue udah prediksi 25 jutaan. Oke. Kalau aku soalnya belinya cash. Kalau gue nggak mau cicil, nggak mau berbunga. Mantap. Terus udah nih, tiba-tiba dapatlah keberanian diri buat ruko. Terus rukonya hook lagi. Harus hook lah, kalau nggak parkirannya gimana? Terus kebetulan di sini kiri kanan masih banyak yang kosong. Itu kesempatan banget. Kesempatannya. Itu menilai daerah sini itu dari mana? Karena kosong. Oke, cuman itu aja syaratnya. Iya, karena kosong dan gue bisa parkir bebas di mana aja. Oke. Kalau nyewa lapangan gitu gimana? Maksudnya kenapa sih harus ruko? Kan nggak ada kantornya biar kalian prestis ya. Oke. Berarti taruhlah pengeluaran tahun pertama adalah 8 juta sewa, beli. Cicilan. Beli. Ditambah operasional lah. Dan waktu itu paling ada berapa karyawan? Gue berempat. Itu partner apa karyawan? Gue partner gue. Itu kan kami karyawan masih. Gue partner gue sama admin berdua. Admin 2. Oke. Nah, berdirilah yang namanya Ram Showroom. Yoi. Tiba-tiba Ram Showroom ada di Nagoya deket di Mall. Tiba-tiba ada di Capri Mall. Tiba-tiba banyak kali cabangnya tiba-tiba. Terus gimana sampai bagus gitu? Apa sih yang ngebedain Ram itu sama yang lain gitu? Menarik ya pertanyaannya. Oke. Jadi sebenarnya begini ya Om. Gue bilang yang pertama gue bersyukur sama Allah SWT karena udah percayain ini sama kami gitu ya. Suatu kemudahan, keberhasilan dan sebagainya itu sama kita. Pada dasarnya Ram Showroom ini ya sama seperti showroom biasa yang lain, cuman gue lebih punya kayak prinsip ketika kita bakalan ngejual mobil. Contoh ya, ketika gue jual mobil ke orang, gue maunya ngasihnya yang bagus, terbaik. Oke. Yang berikutnya gue pengennya ngasih harga murah. Oke. Standar gue. Memang murah. Lu gini loh ya, murah itu kalau misalkan pasarannya dasarnya gini ya. Lu lihat deh, zaman sekarang zamannya online kok. Lu bisa lihat apa harga apapun di gauge on hand gitu loh. Lu lihat harga mobil misalkan 95 juta pasaran, pasti gue jualnya 90 juta. Wow, 5 juta lebih murah. 5 juta pasti lebih murah. Boleh dicek gitu loh. Nah itu yang menjadikan kita cepat banget buat naik. Oke. Dan kemudian karena cepatnya kita naik, otomatis kan jualan kita makin gede, makin banyak. Karena jualan kita makin banyak, ini yang menarik. Lu jualan ke pembiayaan juga bakalan naik. Oke, pembiayaan tuh kredit. Ini yang jarang orang prediksi. Kalau lu jualan ke kreditnya tinggi, kredit bakalan lihat lu adalah you are the big one. Oke. Jadi Sultan. mereka ngelihat lu, dan ketika mereka lihat lu, mereka juga bakalan menilai lu. Dan ketika mereka menilai lu, mereka bakalan berpikir gimana caranya supaya lu banyaknya ngasih berkas ke gua.
So programnya mereka itu bukan main. Berarti kliennya nggak hanya pembeli, tapi bank juga ya? Ya. Oke. Dan mereka itu bukan main. Duit mereka lebih banyak loh, ya. Kita seruput dikit. Ya, oke. Gue minum ya. Minuman kita disponsori Legenda Kopi. Enak kok. Visit anak-anak Legenda. Oke, tadi sampai di pembiayaan. Kenapa mereka ini yang paling menarik? Mendekati RAM, seneng banget sama RAM? Selain daripada jualannya yang tinggi, kualitas daripada penjualannya juga lebih bagus. Makanya banyak banget dapat reward dari pembiayaan. Yoi, wow, salesman. Enggak, salesman itu waktu gue zaman di Suzuki 2012. Ya, dari Adira, dari Clifan, dari Panin, dan yang lainnya. Ini cuy, Clifan, Adira, macam-macam. Ya. Award fotografer cuman logo aja cuy, nggak ada piala-piala gini. Gila, jadi sales mobil aja. Ini yang harus lo lihat. Kenapa? Karena they give money. Jadi buat supaya menarik, akhirnya mereka kasih lu duit di depan. Dan gak sedikit, 2M. Buat modal kerja lu. 2M guys. 2M, 1 pembiayaan. Itu di bulan keberapa tuh? Itu di setelah di sini. Berapa lama? Mungkin nggak lama lah, paling 6 bulanan setelah di sini. Wow. Karena average jualan lu naik terus, akhirnya modal kerja kita dibantu supaya stok lu makin banyak. Tadi dikasih 2M, terus 2M, kayak begitu ya. Terus apa lagi? Dikasih apa tadi? Pembiayaan katanya. Iya, pembiayaan. Kayak 2M itu kan pembiayaan. Terus kayak bonus-bonus dan reward jalan-jalan. Temen gue udah ke Amerika, ke US. Itu dapat dari Adira. Wow. Jatah gue sendiri. Jatah gue ke Europe belum bisa diambil karena pandemi. Terus kayak gitu-gitu ya jalan-jalan. Kayak reward duitnya juga lumayan. Iya. 300 juta, 500 juta per 6 bulan. Anjir, pernah dapat? Pernah. Selalu. Ya selalu. Itu yang kita kejar salah satunya. 300, 600. 300, 500 gitu. Ya tiap segitulah. 6 bulan. Tiap 6 bulan. Tapi per unit udah gak ada lagi. Per unit ada lagi dong. Oh masih? Masih. Oke. Itu lain lagi. Itu yang paling menarik sebenarnya. Banyak kali duit mereka nih ya. Itu yang paling menarik. Bingung aku ngomong. Jadi sebenarnya, tapi ibaratnya kan nggak instan begitu loh, nggak instan, gitu. 6 bulan instan sih menurutku. Ya tapi kan proses dari menuju ke situ nggak instan gitu loh. Buat lu pahamin pasar, buat lu pahamin orang, karakter orang, betul relasi. Punya WhatsApp grup, ada mobil nih coy, gitu. Kang Ngasep tampung coy. Udah kirim aja 5 ke sini. Gitu kan? Kira-kira begitulah. Tapi zaman sekarang persaingan udah kompetisinya itu udah makin bagus gitu loh. Gue bilang sih kompetisinya makin bagus. Jadi inovasi lo pasti dituntut untuk lebih lagi. Oke. Pertanyaan kembali lagi tadi, personal salesman di Indomobil 17 sebulan. Nah, di RAM nih udah ada tim nih. Berapa? Jualan maksimal sebulan? Maksimal kita di 60-an om. Gila, 60? Ya. What? Pasar kita 60-an unit. Jadi sebelum. Kalau average berapa? Average-nya 60-an. 60? Ya, 60-an. Setahun penuh tuh? Tahun lalu Januari, kita di 700 Februari. Berapa gitu? 700 di tahun ini ya, tahun 2019 ya. Iya. 700 something gitu. Gila, 700 yo. 700-an. Itu jual kemana sih? Jadi Batam aja. Maksudnya jual kemana? Salah satunya kan Devo Satria ada. Dia jual. Oh ya, aku udah jual mobil ke Asep udah 3 kali. 5 lah sama mobil Ivan. Apa ya? Gimana cara jualan 700 itu? Ya gue kalau pakai 2 tangan kan nggak mungkin. So gue harus ngandelin banyak tangan kan. Itu akhirnya gue underground apa gimana? Enggak lah, bentuk manajemen sales. Gue pakai sales. Manusia dong. Manusia dan digital di-combine. Soalnya aku gak pernah lihat di FJB. Nggak, manusia dan digital di-combine. Lu kan gak pernah lihat gue iklan di FJB kan? Ya memang gue gak iklan. Tapi tim lu banyak. Tapi tim gue iklan di situ. Cool. Gila coy, 700 mobil. Kalau dijejerin di rumah sekomplek tuh. Kayaknya lagi kampanye. Ada lelang. Combine sih. Lelang bank. Lelang pembiayaan. Ada trade-in. Sama orang yang jual langsung. Wow, jadi, berapa persen tuh? Kalau secara persentase paling gede sih waktu itu gue paling gede itu di trade in. Paling gede itu tetap di lelang. Gue ngambil dari lelang ya. Lelang mungkin
sekitar 40%-an. Siapa yang datang ke lelang? Tim gua, mekaniknya. Wow. Jadi mekanik langsung ngecek, baru report. Oh, lelang itu mana ya? 5.000, 10.000, bukan? Benar. Terus kenapa mekanik? Emang? Mekanik kan dia ngecek barangnya dulu, Ah. baru nanti tim gua yang satu lagi dia ngebentuk harga. Oke. Ini max 100 juta ya? Ya ini maksnya 100 juta. Ya udah dia bid. Hmm. Titik itu dah dia nggak ikutin lagi. Oke. Gitu loh. Itu kapan lelangnya? Aku nggak pernah tahu ada lelang di Batam. Lelang kalau di Batam itu kalau untuk sekarang itu setiap hari Selasa dan Rabu Di online karena udah pandemik. Jadi Dulu? semuanya dulu di Pekanbaru. Sekarang on your hand. Loh, berarti nggak di Batam mobilnya? Mobilnya di Batam, tapi lelangnya di Pekanbaru. Waduh, jadi tim berangkat ke sana? Enggak dong. Kita kan udah ada jokinya di situ. Oh, tuh guys, buka kunci lagi nih, secret. Jadi udah ada jokinya, pakai joki. Jadi joki nanti yang ngangkat-ngangkat. 1.500.000, 2 juta Posisi mobilnya di Batam. di Batam. Oke. Jadi sekali lelang itu nggak pernah 1 unit 2 unit, Oke. mungkin 70 100 gitu. Iya, kayak mana pula lelangnya di sana, mobilnya di Batam, nggak Iya. efektif nggak sih? Efektif. Kenapa nggak lelang di Batam? Kalau lelang di Batam paling unitnya berapa sih? 50 unit gitu, nggak terlalu banyak. Jadi kalau di sana unitnya kan banyak. Gabung antara Pekanbaru, dia satu regional wilayah gitu. Oke. Jadi digabung supaya lebih banyak dan lebih banyak yang datang. Terus tadi dikasih biaya 2 miliar cuma-cuma. Nggak cuma-cuma, dia harus dibalikin juga Iya, tetap. tetep Tapi aja kan sih. lumayan, ngebantu lu ibaratnya dikasih Ya. modal 2M, lu nggak perlu bayar bunga kan itu bagus gitu loh. Ya. Terus disayang sama apa sih? Pembiayaan. Tadi, Bahasanya pembiayaan. Pembiayaan. Terus apalagi nih yang pengen dicapai? Sebenarnya sih untuk saat ini gue pengen pulih dulu. Covid Ya. nunggu vaksin. Ya, nggak, vaksin belum tentu bisa nyembuhin ekonomi. Harusnya. Ya, secara nggak langsung. Nah, jadi untuk saat ini sih kita masih di mode bertahan, survival mode. Oke. Ya, jadi masih di situ. Jadi target kami adalah keluar daripada zona hitam sekarang. Artinya unit-unit kami yang lama, yang masih jual-jual rugi pengen cepat habis. Oke. Setelah itu baru kita bakalan pikirin how to make money more easy. Oke. Gitu loh. Jadi sekarang ada berapa unit yang belum laku? Kalau sekarang Ah, nggak terlalu banyak lagi sih, paling ya 30-an. 30. Berarti itu mau dihabisin dulu. Mau dihabisin dulu. Oke. Jadi buat yang nonton nih, 30 ini katanya harganya terendah Sekota Batam. se-Kota Batam. Oke, hubungin. Se-Indonesia, karena di Batam paling murah. Karena mobilnya nggak boleh keluar dari Batam. Terus tadi pandemi ya. Kadang ya apa ya, kita tuh memang harus siap menghadapi hal-hal kayak gini. Kadang jangan nggak harus pandemi deh, kadang fisik kita. Siapa tahu kita sakit, kita yang nggak tahu kan. Makanya finansial kita tuh harus ready, nggak hanya dengan badan tegar, sehat. Ya, Harus, betul. Harus mikirin juga kalau kita sakit dari mana ya uangnya. Gitu. Kalau kita sakit sebenarnya tim gue udah siap. Jadi Ya. secara manajerial, secara manajemen, kalau gue udah mikirin, ini gue kan nggak mungkin kerja, gue bakalan keluar kota, gue bakalan ke begini, gue bakalan kerja ini, itu udah siap. Ya. Pandemi ini nggak ada yang kira. Iya. Siapa yang bisa nutup pembiayaan? Ya. Pandemi. Ya. Ya. Nutup haji pandemi, tapi dia nggak bisa nutup pilkada. Wah, ini dikat nih. Oke. Jadi apa ya? Menurutku mobil ini adalah sebuah kebutuhan ya yang gila-gila banget. Orang sekarang mau kuliah pun harus minta mobil sama Sekarang mamanya. kebutuhan primer ya. Terus baru lulus kuliah, pengen kerja gaji 3 juta, langsung mau nyari mobil cicilan 2,8. Karena itu dianggap wah, gua sukses. Ya. Gitu. Kadang-kadang di Indonesia itu bukan menjadi sebagai tapi itu menjadi goal. Gua sering juga banyak ketemu konsumen bahwa membeli mobil itu adalah menjadi sebuah ciri sebuah kesuksesan. Padahal kan pada dasarnya lu beli mobil adalah supaya untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan ini nomor sekiannya tapi citra gengsinya yang nomor 1. Oke. Yang penting lu keren, yang penting lu keren. Tapi gue suka orang-orang kayak begitu. Serius, karena yang ngedatengin income, jadi buat gue itu nggak masalah. Waduh. Sekalipun nanti 7 bulan dia nelfon, bang mau take over. Terus gimana? Ya gue bilang nggak bisa. Terus
Ya tarik. Oke. Terus ambil lagi sama gua lelangnya nanti. Oke, dia nggak dapat apa-apa dong. Enggak lah, namanya ditarik. Kalau ditarik yang dapat hasil lelang gimana? Nggak ada cerita namanya ditarik lu nggak dapat duit. Oh, karena jenisnya mobil. Iya, nggak ada. Tapi kan kalau rumah kita gagal kredit, dilelang kita masih dapat. Ya kalau ada sisa pas dijual. Gitu. Tapi dapat kok sering rumah? Enggak sering. Maksudnya gini, kalau rumah harga 400, kita stuck di 300. Hutang lu masih berapa? Hutang lu masih 450? 100. Masih 100 dapat gitu. Nggak ada cerita. Tergantung lah nanti kejual rumahnya berapa. Kalau kejual rumahnya 200, siapa yang nombok? Oke. Enggak, aku ngitungnya gini. Dulu pernah ya ada yang denger juga. Jadi harga rumah 400, total cicilan dia ke bank 400. Sudah sisa, taruhlah 50 juta lagi mau lunas. Oh iya, kalau itu balik lagi. Dan dia bodoh kalau harus ditarik. Harusnya kan dia lunasin aja sama dia atau nggak rumahnya dijual. Ya rumahnya dijual sama orang kan nanti minta orangnya lunasin. Gitu ya. Bener kan? Ya. Kalau itu mah kayaknya om. Sama di mobil juga gitu. Kalau lu ditarik lu nggak dapat duit. Intinya ketika ya sebenarnya ini pesan yang bagus. Ketika lu mau ambil mobil kredit pikirin matang-matang. Itu di sisi sebagai seorang kredit ya. Tapi kalau di sisi gua, ketika lu mau beli mobil ada buat DP juga nggak masalah kok. Iya. Cicilan lu ada rezekinya itu. Oke. Berarti sekarang RAM, cabangnya udah banyak. Terus tiba-tiba ada cuci mobil, ada, tiba-tiba ada sepeda, ada. Apalagi? Oh ini nih, dia punya app pasar kaget nih. Itu gimana bisa tiba-tiba kayak gitu? Gue mikirin waktu pandemi nggak ada kerjaan. Jadi gini loh, ketika pandemi masuk bulan April gue bener-bener nggak ada kerjaan, stuck karena apa, pembiayaan tutup. Akhirnya gue mikir, lu punya perut lu nggak bisa kosong, lu punya karyawan lu nggak bisa diem. Kalau karyawan lu diem kasihan, mereka harus dirumahkan dan sebagainya. Karena nggak ada lagi showroom. Jadi ada nggak yang dipulangkan? Ya ada dong. Ada ya. Tetap ada. Cuman kan nggak semua. Maaf. Terus. Gue minta maaf ya. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan rezeki kalian amin. Aman. Oke, jadi gue bikin pasar kaget. Pasar kaget ini ya kayak lu belanja di pasar, cuman pasarnya pindah ke gadget. Dan gue rasa ini efektif buat temen-temen yang mau belanja secara online, nggak mau ribet karena langsung diantar barangnya dipilihin. Jadi gue mau pete, ada, jengkol, ada, udang, ada, sama dada ayam. Ada. Kirim langsung Besoknya. Jam berapa? Besoknya jam 11 gitu lah. Pembayaran kapan? Besoknya. Setelah barangnya datang lu periksa barangnya sesuai nggak? Oh COD. COD dong, barangnya sesuai nggak? Barang yang sesuai lu balikin, nggak usah bayar. Jadi ceritanya dibelanjain. Simpelnya dibelanjain. Cuman kan ada di katalog barangnya. Itu misalnya belanjanya di pasar A, kalau nggak ada, dibilang nggak ada, apa nyari ke pasar B? Kalau nggak ada, gue bilang nggak ada. Berarti diantar yang ada aja ya? Diantar yang ada aja. Mantap guys. Jadi dicek aplikasi Pasar Kaget. Iya. Di App Store. Play Store, App Store. Play Store, App Store. Ya. Keren. Dua-duanya udah ada ya, bisa download. Terus di mana dapat orang? Bro, ada yang kenal bisa bikin app nggak? Memang kan kita di dunia sales nih harus semua kenal ya. Jadi dulu ya. Berarti ini udah kenalan lama? Udah kenalan lama. Jadi gini loh, di dunia sales ini atau di dunia marketing, semua orang adalah teman lu. Sekalipun itu dia penjahat, itu adalah teman lu. Nggak ada yang nggak jadi teman lu. Semua teman lu dan semua itu, lu harus berpikiran bahwa semuanya bakalan ngedatengin penjualan. Jadi semuanya di prospek. Nggak ada kata nggak di prospek. Kecuali nyokap di rumah yang nggak di prospek, bosan lah. Oke, penutup nih. 700 berapa tadi? 748 kalau nggak salah. 750 lah. Itu dirupiahin berapa sih? Ya, dari keuntungan lah ya. Keuntungan dari bonus. Pokoknya profit untuk perusahaan ini total dari 750 itu per bulan berapa? Nanti gue dikejar pajak kok. Pajaknya kan bayarnya pakai biro. Jadi biar gue maunya bayar segini gitu, biar nggak mahal. Iya. Jadi gini. Kalau dihitung-hitung kayak gitu banyak sih. Banyak ya. Mungkin kalau hitungan-hitungan untung kotornya. Enggak gini. Enggak apa-apa dicari orang pajak, yang penting yang nonton ini jadi rame. Kan bisa jual. Kacau. Jadi begini. Kali aja deh sebiji 10 juta. What? Ya.
jualan mobil yang udah dimurahin 5 juta, masih dapat 10 juta satu mobil. Ya, What? kali aja deh 10 juta seunit. Tapi lu nggak kayak banget gue lihat. Enggak lah. Memang harus low profile, high profit. Banyak duit ternyata ya. Enggak lah. Low profile, high profit. Beli sepatu aja yang bekas. Ya, iya. Gila, keren guys. Oke, kayaknya ini habis podcast ini aku mau join ke showroom ini. Jangan om. Lu tapi bener gue ngasih tahu bahwa main mobil bener-bener harus hati-hati. Ya, iya. Apalagi zaman sekarang. Kenapa? Salah beli bisa jadi. Oke. Lu beli bagus ternyata jadi jelek, emang lu nggak ngitung? Iya, oke. Kita belum ngomongin yang buruk-buruk jelek-jeleknya ya. kan? Iya, enaknya Oke lah. doang. 3 pengalaman paling kacau. Yang jelas bukan aku dong. Mobil aku bagus-bagus semua. Iya, maksudnya gini, gue beli Ya, coba 3 contoh. 3 Sebut contoh. aja mobil apa? Yang paling terakhir Mazda BT. Hmm. Mazda BT itu ya. Mazda BT 150. Jadi gue beli mobil itu sih sebenarnya murah, berapa? 60 juta. Oke. Jadinya berapa? Modalnya kebentuk 120 juta. Dan lu tahu pasarannya sekarang berapa? 60 juta, udah bagus laku. Kenapa bisa 120? Ya mesinnya masalah. Ya Itunya masalah. 60 juta 60 juta. ya. Nah, terus belum lagi, gue ada satu beli mobil. Hmm. Gue beli mobilnya, BPKB-nya ada di gua. Ah. Udah datang sama ininya. Tiba-tiba pemilik pertamanya datang bikin laporan ke polisi nuntut bahwa itu adalah mobil dia. Lucu kan? Kenapa? Ya karena itu katanya mobil dia. Kok bisa sama dia BPKB-nya? Iya katanya karena mobilnya dicuri. Mobilnya dirental, terus BPKB-nya lagi di rumah dicuri. Mantap. Ya kan? Ketemu Yang kayak ketiga? begitu. Ketemu kayak begitu. Yang ketiga, Ya, stres. paling yang ketiga apa ya? Mobil lelangan lah. Paling dibeli, kelihatan bagus, mekanik nilainya bagus, ternyata rusak. Begitu aja. Cuman gini guys, aku dulu ada mobil yang windshieldnya tuh retak. Pas udah parkir di sini udah diganti loh windshieldnya sama dia. Gila. Sampai jok dekil dibersihin, sampai semua dicopot ya. Iyalah harus di salon namanya. Gila. Jadi kerjanya berat juga guys. Ada tim reparasi, Rekondisi namanya. rekondisi, ada yang nggak kinclong jadi kinclong. Ya harus kayak catnya. begitu dong biar kelihatan Gila, baru. gila, Sekalipun gila, bekas kan kelihatan baru. Yoi, keren lah. Itu. Ya udah, aku ucapkan sukses terus. Thank untuk you. Kang Asep dan Ram Showroom. Thank you. Semoga kita dibawa jalan-jalan ke Eropa. Amin. Gak lah dibeliin oleh-oleh aja. Nggak perlu, nanti foto-foto aja. Terus ke Om Depo, nggak ke orang lain. Oke guys, jadi mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang masih jadi sales, mau sales handphone kayak sales apa kayak bisa termotivasi. Betul. Terus kita nggak ada yang tahu rezeki kita ini datangin dari mana. Yang penting kan kita niatnya sungguh-sungguh. Betul. Jualannya jujur, ya kan, dan ya nggak banyak aneh-aneh lah. Ya sedikit aja aneh-anehnya berarti ya. Tadi kan udah dibilang uang hantu akan hilang seperti hantu. Ya. Jadi uangnya yang lurus-lurus aja lah digunain. Oke. Terima kasih Bang Asep. Thank you Om Devo. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Podcast volume 2 yang mudah-mudahan berlanjut ya kan. Amin. Oke. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.